Pada rakaat ketiga gua sujud, gua ruku, itu dia masih kelihatan karena posisinya itu di belakang gua agak mingser ke kanan, jadi agak serong ke kanan, jadi kelihatan. Jadi kelihatan yang gua lihat saat itu posisi makmum di belakang gue itu dia berpakaian serba putih. Jadi seperti pakai apa ya? Kalau dibilang sorban gue juga nggak tahu itu sorban atau apa, tapi yang pasti di atasnya itu putih, entah itu peci putih atau sorban gue kurang tahu. Karena kan halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tambah Pintar Channel edisi misteri, masih bersama gua Hardi. Jadi pada segmen kali ini gua mau berbagi cerita mistik lagi yang pernah gua alamin, yaitu ada sosok halus yang menjadi makmum di saat gua sholat. Oke, kita langsung aja ke ceritanya seperti apa. Jadi kisah ini terjadi pada tahun 2017, dimana saat itu gua sedang ada acara bersama temen gua. Pulang dari acara tersebut itu sekitar jam setengah 12 malam. Sementara rumah gua sama rumah temen gue itu jauh ya, jadi udah beda kampung. Gua memutuskan untuk menginap di rumah temen gua saat itu. Nah, tapi pada saat itu gua belum sholat isya, dan teman gua juga belum melakukan sholat isya. Nah, kebetulan di depan rumah temen gua itu ada sebuah musola. Jadi gua memutuskan untuk melakukan sholat isya. Waktu itu sholat isyanya udah kemalaman ya, jadi gua sholat isya sekitar jam setengah 12. Akhirnya gue melaksanakan sholat isya di musola tersebut, dan kondisi musolahnya itu seperti biasa ya. Kalau musola itu setiap habis isya pasti lampunya dimatiin, jadi lumayan gelap dan hanya dapat cahaya-cahaya bias dari rumah-rumah sekitarnya aja. Nah, pada saat itu teman gue udah sholat isya duluan, jadi dia udah ngambil air wudhu duluan, dia udah sholat isya sekitar udah 2 rakaat lah. Gue menyusul, gue ngambil air wudhu, gue masuk ke musola. Teman gue masih melaksanakan sholat. Kurang lebih waktu itu pas gue masuk ke dalam musolahnya itu dia udah sampai ke rakaat ketiga. Gue ngambil posisi di depan dia. Jadi pada waktu itu gue nggak berjamaah ya, sholat sendiri-sendiri. Gue sholat rakaat pertama seperti biasa, nggak ada apa-apa. Nah, di rakaat kedua pas gue ruku, jadi kalau kita ruku itu kan agak sebelah kanan belakang agak kelihatan ya, walaupun kita nggak bisa jelas ngeliatnya apa, tapi ada kelihatan gitu sosok ada orang gitu yang makmum gitu. Di situ gue nggak berpikiran ini yang macam-macam. Gue pikir itu masih teman gue yang tadi, ya kan. Gue rakaat ketiga, gue ruku, kok sekilas gitu itu orang masih ada gitu ngikutin sholat. Pikir gue, temen gue bukannya udah selesai ya? Harusnya udah selesai, orang tadi pas gue masuk itu dia udah rakaat ketiga, harusnya udah selesai
ya paling baca-baca doa wirid lah, dan itu juga posisinya harusnya duduk gitu. Pada rakaat ketiga gua sujud, gua ruku, itu dia masih kelihatan karena posisinya itu di belakang gua agak mingser ke kanan, jadi agak serong ke kanan, jadi kelihatan. Jadi kelihatan yang gua lihat saat itu posisi makmum di belakang gue itu dia berpakaian serba putih, jadi seperti pakai apa ya, kalau dibilang sorban gue juga nggak tahu itu sorban atau apa, tapi yang pasti di atasnya itu putih, entah itu peci putih atau sorban gue kurang tahu, karena kan gue nggak mungkin negesin ngeliat, jadi hanya sekedar kelihatan aja gitu. Rakaat ketiga masih ada, rakaat keempat gue ruku dia masih ada, ya kan, gue sujud pun dia masih ada. Tadi emang gue agak-agak apa ya, pas gue masuk itu teman gue udah rakaat ketiga, gue udah agak-agak ngeri juga nih sholat nih gitu kan, sendirian di musola gitu. Gue harus cepat-cepat tapi di saat gue sholat ada makmum di belakang gue dan gue kira itu teman gue ngerasa santai, jadi gue sholat nggak buru-buru, sekadarnya aja gitu, jadi nggak dicepet-cepetin. Rakaat ketiga dia masih ada, rakaat keempat masih ada, tibalah pada tahiyat akhir, ya kan, gue agak miring begitu, itu masih kelihatan ada siluet putih gitu di belakang gue yang ikut sholat. Udah tahiyat akhir, gue assalamualaikum, ya kan, gue assalamualaikum, nengok sini, tapi gue nggak nengok langsung ke dia ya, maksudnya nengok ke, kalau orang habis tahiyat akhir kan assalamualaikumnya begitu, tapi kelihatan dia masih ada. Terus assalamualaikum lagi ke kiri, udah usap muka, niat hati, karena gue nganggap itu masih temen gue ya yang di belakang gue. Niat hati habis sholat seperti biasanya kita kan suka salaman tuh, ya kan, gue habis assalamualaikum ke kiri, usap muka, terus langsung ke belakang gitu, maksudnya salaman, blek, kagak ada, kosong. Wah, langsung gue kabur dari musola itu, langsung kabur, lari gue menuju ke rumah temen gue, karena emang posisinya pada waktu itu gue lagi nginep ya di rumah temen gue. Gue masuk rumahnya, dia lagi bikin mie karena kita belum makan ya, dia lagi bikin mie 2. Gue tanya, namanya Rifai ya waktu itu, lu selesai dari kapan? Orang lu masuk gak lama gue selesai sih, gue pulang sini. Serius lu? Iya, gue dari tadi, kata dia gitu. Wah, makin kacau. Emang kenapa? Tadi ada yang makmumin gue gitu, dia ketawa aja, dia ketawa, bagus deh lu ada yang makmumin, ada yang nemenin, dia bilang begitu. Wah, kacau. Tapi itu sumpah itu bikin gue shock. Tapi konon katanya ya, gue kan nginep di situ juga baru ya, konon katanya di musola itu emang ada jin muslim ya, yang memang dia suka menampakkan diri pada orang baru. Dia menampakkan dirinya macam-macam, entah itu dia bisa jadi iseng kalau kita berperilaku jelek, atau dia berperilaku baik kalau kita misalkan berperilaku baik juga. Jadi memang suka ada katanya kalau orang baru tuh suka dinampakin. Asli setelah dia cerita itu gue nggak bisa tidur. Kenapa? Gue takut dinampakin lagi ya. Gue nggak bisa tidur, gue masih kebayang-bayang. Tapi gue hilangkan rasa ketakutan gue itu dengan gue cerita-cerita aja sama dia sampai gue ngantuk. Oke, jadi itu aja teman-teman pengalaman mistik gue yang bisa gue sharing di channel ini. Dan gak lupa juga gue mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang udah sudi mampir ke channel kecil ini. Gue harap kalian klik tombol subscribe, like, dan komennya supaya channel ini bisa berkembang dan gue bisa memberikan konten-konten misteri yang lebih baik lagi. Akhir kata,
Gue ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.